menarik dari tema ini adalah perlengkapan senjata rohani. Maka pada bulan Juli, bulan darah berharga, darah termulia Yesus, kita bisa melihat hal ini. Baiklah, sahabat LPF dan saudara-saudariku yang sangat diberkati. Baiklah, kita biasanya ketika kita banyak berhubungan dengan dunia-dunia di seberang yang tidak kita kenal dan tidak kita ketahui dan tidak kita lihat. Baiklah, kita berdoa selalu bagus sekali. Sahabat LPF tadi mendoakan darah termulia Yesus. Dalam ritus eksorsisme, itu doa-doa pelepasan atau doa deliverance, itu selalu ada doa yang dimulai dengan doa darah Yesus. Kurang lebih bunyinya demikian. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kami, karena kuasa Roh Kudus kami berdoa, mohon kuasa darah mulia putramu yang membersihkan datang sekarang ini. Murnikanlah dan basuhkanlah kami, bersih berkat darah Yesus. Mari kita mendengar ini luar biasa. Murnikan kami berkat darah termulia Yesus. Dari ujung kepala kami sampai ujung-ujung jemari kaki kami. Biarkan darah itu masuk, merasuki sumsum tulang kami dan membersihkan kami dari berbagai ikatan-ikatan kegelapan. Lalu kita membuat tanda salib. Itulah doa pembersihan dengan memohon darah termulia. Hukumnya setiap kali kita memohon rahmat Allah dalam doa untuk dibersihkan dari kuasa kegelapan, doa darah termulia Yesuslah yang harus kita lakukan pada awal ibadat atau kegiatan doa pelepasan atau doa eksorsisme. Terima kasih banyak untuk sahabat LPF, Love Praying Family. Malam ini saya membawakan renungan ini dari surat Rasul Paulus. Dikatakan, perjuangan kita bukanlah melawan darah, daging, melainkan pemerintah, penguasa, penghulu dunia yang gelap, dan roh-roh jahat di udara. Nanti kalau kita membuka juga buku eksorsisme, kita akan menemukan ini, bahwa roh di udara, di air, di tanah, itu diulang-ulang doanya. Baik, pertempuran rohani dengan sesuatu yang tidak kelihatan akan jauh lebih sulit bagi kita. Karena sesuatu yang kuat bekerja dan aktif, tapi tidak kelihatan. Sesuatu yang tidak kelihatan. Dan sesuatu yang tidak kelihatan itu biasa lebih sulit. Maka butuh suatu kekuatan iman untuk menginderainya. Karena itu Santo Paulus mengundang kita, kalau kita mau berdoa untuk keluarga kita, mendoakan diri kita, rumah tangga kita, dalam melakukan peperangan rohani, pertama Rasul Paulus berkata, kuatlah di dalam Tuhan. Yang kedua, kuatlah di dalam kuasanya, dengan senjata yang dia berikan sebagai perlengkapan perisai iman, firman Allah. Ini dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu, dalam permohonan yang tidak putus-putusnya. Kalau Rasul Paulus berbicara tentang kuat dalam Tuhan, saya ingin menyampaikan ini kepada kita. Karena itu mari kita belajar dari kegagalan orang-orang Israel. Kalau kita membaca kitab Bilangan pasal bab 21, kita akan menemukan orang-orang Israel yang berangkat dari Gunung Hor. Perhatikanlah sikap iman mereka. Ada kurang lebih 4 poin yang bisa kita lihat. Apa yang terjadi dengan mereka? Mereka tidak kuat di dalam Tuhan. Tidak kuat juga dalam kuasa pengharapan akan Allah. Pertama, mereka tidak dapat menahan hati di tengah jalan. Apa yang terjadi? Orang-orang Israel memberontak, marah, kecewa, dan saya berjumpa dengan banyak orang yang memberontak, yang tidak dapat menahan hati terhadap Allah. Yang kedua, mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Lalu yang ketiga, mereka merasa muak akan makanan hambar. Merasa muak.
Ada banyak hal perasaan muak yang terjadi di dalam diri kita. Mungkin ada yang mendengarkan pengajaran ini sedang merasa muak dengan doa. Jadi ada pengalaman yang saya jumpai bahwa orang-orang yang merasa jauh dengan Tuhan, pertama-tama merasa doa itu begitu membosankan. Doa itu begitu memuakkan. Yang keempat, mereka yang merasa muak biasanya diikuti dengan perasaan bosan dan jenuh. Karena itu, akankah kita kuat di dalam Tuhan? Jika kita tidak dapat menahan hati terhadap seseorang atau sesuatu, maka hidup kita penuh dengan amarah dan kepahitan. Perasaan muak dengan hal-hal yang baik, terutama yang berhubungan dengan Allah, dengan ibadat-ibadat. Tadi kita mendoakan doa kepada Bunda Maria, memohon bantuan Bunda Maria. Kita Salve Regina, kita mendoakan doa yang luar biasa pada akhir dari doa darah termulia tadi. Ini luar biasa. Apa yang terjadi biasanya kalau kita mendoakan itu? Iblis tidak tahan dengan doa-doa yang kita persembahkan. Sungguh, iblis sangat tidak tahan. Saya punya banyak pengalaman di dalam pelayanan saya. Ketika kita memohon doa, mendoakan doa rosario, atau mendoakan doa koronka, ada saja reaksi dari orang-orang tertentu yang dihinggapi oleh kuasa kegelapan, yang bisa merusak suasana. Karena itu, pertempuran spiritual yang kita lakukan, itu mulai dari dalam diri kita. Karena kita tahu, pertahanan kita yang kuat adalah Ekaristi. Saudara-saudariku, sahabat LPF yang sangat diberkati, Ekaristi adalah pusat puncak dari doa kita. Ekaristi itu ada bahaya bagi kita. Mari kita mendengarkan dengan sangat penting. Sangat penting ini. Bahwa Ekaristi adalah sumber dan kekuatan perisai yang paling kuat dalam peperangan rohani. Kuat sekali. Jadi percayakan hidup keluargamu kepada Ekaristi, kepada Yesus, dan rayakan Ekaristi itu selalu dan senantiasa. Bahkan ketika kita berada di dalam situasi yang sangat sulit. Saya kagum dengan apa yang ditulis oleh Santa Faustina. Pembimbing rohaninya tidak pernah mengizinkan dia, meskipun situasinya berada dalam kegelapan, tidak pernah mengizinkan Santa Faustina untuk tidak menerima komuni. Dalam keadaan apapun, Santa Faustina diberi izin untuk menerima komuni. Luar biasa. Karena itu mari kita perhatikan, ada bahaya bagi kita dengan perayaan Ekaristi. Perayaan Ekaristi bagi kita yang mengikutinya, Yesus membagikan pengalaman tentang keadaan batin kita dalam buku catatan harian Faustina nomor 1385. Saya membacakan 19 November. Hari itu sesudah komuni, Yesus memberitahukan kepadaku betapa besar keinginannya untuk masuk dalam hati manusia. Aku ingin menyatukan diriku, kata Yesus kepada Santa Faustina. Aku menyatukan diriku dengan jiwa-jiwa manusia. Kesukaanku yang paling besar adalah menyatukan diriku dengan jiwa-jiwa. Ketahuilah putriku, bahwa ketika aku masuk ke dalam hati manusia lewat komuni kudus, aku membawa serta segala macam rahmat yang ingin kuberikan kepada jiwa itu. Tetapi jiwa-jiwa itu bahkan tidak memperhatikan aku. Betapa menyedihkan ini. Mereka meninggalkan aku dan menyibukkan diri dengan hal-hal lain. Oh, betapa sedihnya aku karena jiwa-jiwa itu tidak mengenali sang kekasihnya. Mereka memperlakukan aku sebagai benda mati. Perhatikan kata ini. Yesus menyebut Ekaristi, hostia, seperti
benda mati. Jawabannya, kenapa? Alasannya, karena jiwa kita kadang-kadang kurang menerima rahmat, kurangnya rasa syukur. Maka saya sangat percaya orang yang mengikuti misa pasti bahagia. Karena orang yang ikut misa itu menerima, merayakan perayaan syukur dan menerima ekaristi. Setiap kali kita menerima ekaristi, di dalam hati kita meluap suatu pengalaman kegembiraan. Maka kalau Yesus menyebut hostia sebagai benda mati, itu kenapa? Jiwa kita terlalu menyibukkan diri dengan hal-hal lain. Kalau kita membaca buku catatan harian Faustina, kita menemukan juga pengalaman ini. Ada imam, kata Santa Faustina, kata Yesus, ada imam tidak lagi menarik jiwa karena ekaristi yang dia rayakan seperti sebuah benda mati. Karena ini bahaya yang paling besar. Maka kekuatan dalam pertempuran rohani kita melawan kegelapan adalah ekaristi. Maka senjata yang paling kuat bagi kita adalah misa. Rayakan misa. Kalau kita tidak merayakan misa karena ekaristi, kalau kita mendengar cerita dari ketiga anak di Fatima, Bunda Maria berulang-ulang mengatakan bahwa iblis itu sudah masuk ke dalam dunia dan kekuatan pertahanan yang luar biasa adalah ekaristi. Rayakan misa. Dan itu mari selidiki batin kita akan bahaya kebekuan jiwa. Mungkin selama ini kita merayakan misa dengan hati yang membeku, kata Yesus. Bahaya kebekuan jiwa, mati rasa rohani yang menimbulkan perasaan doa kita menjadi begitu mekanis, seperti mesin, otomatis. Saya ingat selalu, saya kalau dari atas altar memperhatikan, ada umat yang berdiri dengan sikap yang sangat tidak hormat terhadap ekaristi. Ini tanda bahwa orang itu sedang mengikuti ekaristi sebagai sebuah ritual saja, bukan saat perjumpaan dengan Tuhan. Karena itu apa yang terjadi? Biasanya orang yang beku jiwanya, mati rasa rohaninya, dia akan kehilangan banyak sukacita. Kalau kita membaca Mazmur 69 ayat 33, bersukacitalah kamu yang mencari Tuhan, biarlah hatimu hidup kembali. Kan itu saudara-saudariku, sahabat LPF, saya mengundang kita semua. Mungkin selama ini hati kita mati. Setiap kali kita merayakan ekaristi, hati kita mati. Mungkin akibat dari kita kurang mencari Tuhan. Akhirnya kita kehilangan sukacita. Padahal senjata yang paling kuat di dalam melakukan peperangan rohani, peperangan spiritual adalah ekaristi. Karena itu mari kita kembali merenungkan misteri perkataan Yesus kepada Santa Faustina yang melihat hostia sebagai benda mati. Semoga pengajaran saya malam ini membantu kita untuk menyadari bahwa ekaristi itu adalah sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh kehadiran nyata Yesus yang menyapa kita dengan cinta. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih, Pastor Ompi, atas permenungan pada malam hari ini. Saya akan memberikan sedikit poin-poin yang tadi Pater ajarkan.